Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang pada program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2021. Kali ini izinkan saya selaku salah satu koordinator kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi atau disingkat dengan Pilmapres untuk mendiskusikan apa itu Pilmapres. Mungkin di benak adik-adik sekalian sebelumnya pernah mengetahui apa itu Pilmapres atau mahasiswa berprestasi. Di sini yang menjadi keunggulan adalah Pilmapres Polban merupakan salah satu kegiatan kompetisi yang memang sering diadakan tiap tahunnya. Untuk Pilmapres Polban atau disingkat dengan salah satu singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi, ini merupakan salah satu kegiatan kompetisi yang memang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dirjen Prestasi. Tiap tahun kegiatan ini rutin dilaksanakan. Untuk kegiatan Pilmapres ini, di tahun 2021 khususnya, kegiatan Pilmapres dilaksanakan dimulai dari seleksi, mulai dari institusi ataupun perguruan tinggi dan nanti akan masuk ke tingkat nasional. Jadi kita melihat bahwa proses kegiatan ini berlangsung bertahap, dimulai dari perguruan tinggi sampai pada tahap nasional. Untuk tujuan dari kegiatan Pilmapres ini adalah tentunya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengelaborasi skill dan kapasitas kemampuan bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi ekstrakurikuler, kokurikuler dan sebagainya, sehingga bisa memberikan menambah kreativitas bagi mahasiswa, khususnya program studi jurusan bahkan institusi atau politeknik pada umumnya. Nah, dalam kegiatan Pilmapres ini tentunya ada beberapa persyaratan yang menjadi ketentuan ya. Nah, untuk persyaratannya sendiri bisa dilihat nanti di panduan atau pedoman yang memang sudah di-upload di halaman web kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung. Nah, untuk adik-adik sekalian, panduan ini dibuat tiap tahunnya. Jadi kami selaku panitia akan menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan Pilmapres ini secara rutin. Biasanya ini dimulai dari awal tahun ya, sampai proses seleksi itu dimulai. Selanjutnya untuk gambaran kegiatan Pilmapres, Pilmapres ini ditujukan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Nah, untuk spesifikasinya, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung ini yang memang memiliki beberapa macam kriteria. Yang pertama adalah untuk angkatan jenjang kuliah itu maksimal bisa mengikuti sampai semester 6. Jadi untuk yang D3 dan D4 masih bisa mengikuti kegiatan Pilmapres ini sampai tingkat 3 atau sampai maksimalnya itu di semester 6. Selanjutnya untuk batas usia kegiatan Pilmapres ini khusus untuk maksimal yang usianya itu 22 tahun maksimalnya di tahun penyelenggaraan Pilmapres tersebut. Jadi contohnya di tahun 2021 ya, kegiatan Pilmapres ini maksimal usia peserta itu usianya 22 tahun. Selanjutnya dari indeks prestasi yang disyaratkan itu minimal IPK, indeks prestasi kumulatifnya itu adalah minimal 3,0. Dan tentunya belum pernah menjadi finalis di kegiatan Pilmapres nasional ya. Nah, untuk adik-adik sekalian bisa mempersiapkan dari sekarang ya, nanti setelah masuk di Polban mulai mempersiapkan apa saja kriteria yang memang bisa digunakan untuk pemenuhan persyaratan pemilihan mahasiswa berprestasi.
Selanjutnya, untuk persyaratan spesifiknya, tiap tahun memang ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut biasanya bisa dilihat dari untuk kategori eh, kategori beberapa persyaratan. Yang pertama adalah capaian unggulan. Di tahun-tahun sebelumnya, capaian unggulan ini dinamakan atau istilah yang digunakan adalah karya tulis ilmiah, ya. Nah, sekarang diganti istilahnya menjadi capaian unggulan, menjadi produk inovatif. Nah, produk inovatif ini merupakan salah satu karya yang memang seperti penulisan karya ilmiah. Nah, naskah produk inovatif ini dibuat oleh mahasiswa, bisa meminta bimbingan langsung kepada dosen terkait, ya. Nanti produk inovatif ini terkait sistematika penulisan, terkait proses dan formatnya pun sudah bisa dilihat nanti di panduan, ya. Jadi jangan khawatir, nanti secara detail bagaimana pembuatan naskah atau produk inovatif tersebut bisa dilihat langsung di panduan, ya, atau pedoman Pilmapres tiap tahunnya. Nah, selanjutnya selain dari produk inovatif adalah capaian unggulan. Capaian unggulan ini menjadi salah satu karakteristik khusus. Kenapa? Karena memang di Pilmapres ini bukan hanya menilai dari salah satu indikator penilaian atau faktor akademik saja, ya. Tadi sudah disampaikan dari IPK, dari karya ilmiah atau produk inovatif, tetapi melihat juga menilai portofolio dari prestasi ataupun capaian unggulan yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut, ya. Nah, portofolio ini, capaian unggulan ini bisa dilihat dari pengalaman apa saja yang memang telah ditempuh, ya, atau didapatkan dari semasa kuliah, dimulai dari tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3 maksimal di semester 6. Contohnya ketika misalkan mahasiswa tersebut mengikuti kegiatan organisasi, ya, di himpunan, misalkan di masing-masing jurusan itu ada istilahnya namanya himpunan, ya. Di himpunan tersebut pernah menjadi ketua atau wakil ketua, sekretaris bendahara, itu menjadi salah satu poin penilaian. Nah, selain dari kegiatan organisasi, untuk capaian unggulan juga melihat dari kompetisi ataupun prestasi yang telah dicapai, ya. Misalkan pernah menjuarai kompetisi, misalkan kegiatan robotik, ya, atau kegiatan lomba lainnya, itu bisa menjadi salah satu poin penilaiannya juga. Sehingga ini bisa disampaikan bahwa ada portofolio kegiatan yang memang bisa dijadikan menjadi salah satu sumber penilaiannya, ya. Nah, juga itu menjadi salah satu gambaran umum terkait proses penilaian dari Pilmapres ini, pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi kompetisi yang unik. Kenapa unik? Karena memang melihat atau menilai bukan hanya dari satu bidang saja, bukan hanya dari bidang akademik saja, tetapi lebih komprehensif, melihat dari berbagai macam aspek, termasuk dari tadi karya tulis ilmiah atau produk inovatif dan capaian unggulan, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba memanggil salah satu alumni Pilmapres ini, menjadi salah satu juara Pilmapres Polban di tahun 2017 dan pernah menjadi finalis Pilmapres nasional. Dan juga ada narasumber dari pemenang Pilmapres Polban tahun 2021. Nah, untuk itu nanti kita akan coba gali apa pengalaman, pesan, dan kesannya, ya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada narasumber, ya. Di sini ada 2 narasumber. Yang pertama itu saya perkenalkan langsung. Di sini ada Kang Saiful. Kang Saiful ini dulu alumni dari jurusan Teknik Komputer, ya? Betul. Tahun berapa Kang lulusnya? Lulusnya tahun 2018, masuknya 2014. Ya. Dan Kang Saiful juga pernah menjadi pemenang Pilmapres
Polban ya di Ya. tahun Tahun 2017. 2017. Dan ini sedikit informasi saja, spoiler, Kang Saiful ini menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional ya. Jadi alhamdulillah dari Polban pun pernah ya ada dari Saiful selaku perwakilan ya untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi lagi ke tingkat nasional untuk Pilmapres. Nah, untuk narasumbernya satu lagi di sini ada Teh Fariza ya? Iya betul. Ya, Teh Fariza ini dari program studi D4 Teknik Telekomunikasi. D4 Teknik Telekomunikasi di angkatan berapa? Aku angkatan 2018. Ya, ini untuk Teh Fariza di sini, alhamdulillah ya, untuk tahun ini tahun 2021 berhasil merebut gelar Pilmapres Polban ya, mahasiswa berprestasi tingkat Politeknik Negeri Bandung. Ya, Nah, sekarang untuk proses seleksi tingkat nasionalnya masih berlanjut ya Teh? Iya, untuk nasional masih berlanjut. Nah, betul. Nah, jadi mohon doanya juga kepada adik-adik mahasiswa di sini untuk bisa mendoakan Teh Fariza ini untuk bisa lolos minimal menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional. Mudah-mudahan kita bisa juara ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk agenda hari ini kita boleh sedikit diskusi ya. Boleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bisa hadir ya, meskipun dengan kondisi pandemi sekarang, alhamdulillah masih semangat dan untuk bisa membantu kegiatan sosialisasi terkait Pilmapres ini. Hatur nuhun pisan Akang Teteh ya. Nah, untuk mungkin saya pertama-tama ke Kang Saiful dulu. Kang Saiful, untuk kegiatan Pilmapres ya kita flashback dulu ke tahun 2017. Di tahun 2017 itu Kang Saiful kan kalau tidak salah di tingkat 3 ya. Di tingkat 3 mengikuti kegiatan ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa maksimal jenjang yang bisa diikuti di semester 6 atau tingkat 3. Nah, bisa disampaikan mungkin ke adik-adik mahasiswa baru sekalian, proses ini fokusnya ke capaian unggulan ya. Salah satu kriteria penilaian adalah prestasi dan capaian unggulan ya. Mungkin tadi sudah disampaikan ada karya tulis ilmiah, ada capaian unggulan, dan juga mungkin nanti ada IPK ataupun persyaratan lainnya. Nah, untuk capaian unggulan, portofolio apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi berdasarkan pengalaman ya, silakan. capaian unggulannya tidak hanya lomba ya, Pak Dimas, tapi ada juga kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat atau kegiatan berorganisasi yang sebenarnya juga bisa diakui nih dalam Pilmapres gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu memang cukup beragam. Saya ikut beberapa lomba di bidang competitive programming. Buat kalian yang masuk ke informatika nanti bisa kenal itu dunia competitive programming kayak gimana. Itu salah satu portofolio saya, capaian unggulan saya waktu itu. Kemudian saya juga waktu itu berorganisasi juga di luar. Jadi saya sebagai Microsoft Student Partner juga di Indonesia, dan juga ya sambil belajar teknologi-teknologi Microsoft juga sambil mengabdikan ilmunya untuk dibagikan ke orang lain gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam capaian unggulan saya waktu ikut Pilmapres tahun 2017. Ada juga beberapa lainnya seperti pengakuan. Jadi waktu itu sempat juga saya dapat pengakuan dari industri terhadap kualitas hasil kerja. Itu juga bisa tuh masuk ke dalam Pilmapres. Jadi sebenarnya relatif kalau kuliahnya nggak kupu-kupu lah ya ibaratnya kayak gitu. Kuliah pulang. Maka pencapaian di dalam kampus atau di luar kampus meskipun bukan akademik itu pasti menunjang untuk capaian unggulan gitu. Kurang lebih sih mungkin seperti itu Pak Dimas. Terima kasih ya. Jadi memang itu prosesnya selama 3 tahun ya. Selama berstatus sebagai mahasiswa Polban di tingkat pertama sampai tingkat 3 ya. Jadi memang bertahap ya. Nah, ini menjadi salah satu kunci juga mungkin ya, ini karena berproses ya, tidak bisa secara instan. Ya, terima kasih Kang Saiful. Sekarang ke Teh Fariza. Ini kan baru ya, fresh ya, sangat fresh. Nah, untuk Teh Fariza, bagaimana proses pengumpulan portofolio capaian unggulan itu seperti apa? Kalau untuk aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda dengan Kang Saiful, karena semua capaian yang aku kumpulkan itu emang dari tingkat 1. Dan tingkat 1 itu aku lebih fokus ke public speaking karena aku emang punya basic public speaking, speech dari SMA. Dan aku coba ikut NPIO. Alhamdulillah NPIO pertama bawa pulang juara 1 writing speech competition. Alhamdulillah. NPIO itu kompetisi di bidang apa? NPIO itu National Polytechnic English Olympics. Jadi dia kompetisi bahasa Inggris, ada debat, ada speech, storytelling, dan newscasting se-Politeknik Indonesia. Seperti itu. Untuk tahun keduanya, karena aku juga
basicnya di telecommunication engineering, di telekomunikasi. Dan di teknik telekomunikasi, untuk adik-adik yang masuk teknik telekomunikasi, kalian akan merasakan yang namanya PKM, karena PKM juga seperti wajib di kita itu. Pekan kreativitas mahasiswa, entah itu di Belmawa ataupun di PKM Polban. Dan di tahun kedua, alhamdulillah, aku lolos pendanaan PKM Belmawa Nasional, itu juga dijadiin portofolio aku untuk ikut ke Mapres. Kemudian untuk di tahun-tahun selanjutnya itu sepertinya lebih mengalir sih, karena aku lebih memfokuskan diri ke public speaking dan juga hal-hal yang relate dengan program studi aku. Contohnya untuk tahun ini, alhamdulillah aku lagi ada project dengan XL untuk project IoT juga, dan aku juga kemarin sempat jadi ambassador-nya International Model United Nation, dan juga ikut NPO lagi tahun ini jadi top 10 finalist master speech, dan juga masih banyak sih sebenarnya, tinggal dikumpulin aja. Ya, jadi memang hampir sama ya, memang dikumpulkan dari tingkat 1 secara bertahap ya, prosesnya memang tidak instan sekali lagi itu. Jadi memang ini input juga untuk masukan juga untuk rekan-rekan mahasiswa baru di sini untuk bisa memulai memetakan mungkin ya perjalanan nanti ke depannya seperti apa untuk mengikuti kegiatan Kumapres ini memang tidak bisa instan. Jadi dari mulai sekarang mungkin ya bisa dimulai dari passionnya atau hobinya di bidang apa, nah itu bisa diasah terus-menerus sehingga mudah-mudahan bisa berbuah prestasi. Nah mungkin untuk capaian unggulan tadi sudah saya sedikit menjelaskan bahwa bukan hanya kompetisi ya, bukan hanya bersifat kompetisi atau pengakuan saja. Mungkin dari mahasiswa baru mungkin ada yang ingin tahu apakah Kang Teteh ini aktif di kegiatan Ormawa, misalnya organisasi mahasiswa atau bagaimana? Mungkin dari Kang Saiful dulu. Aktif lumayan, alhamdulillah. Jadi dulu awal tingkat 1 saya sempat masuk ke kegiatan pramuka. Dulu masih belum jadi UKM, sekarang udah jadi UKM ya. Kemudian waktu masuk semester 2 itu saya lebih aktif di himpunan karena lebih dekat ya. Saya kuliahnya di gedung JTK, himpunannya di gedung JTK, ya udah saya di situ. Jadi tanda petik sebenarnya agak mager dulu Pak. Jadi saya lebih aktifnya di himpunan. Dan memang lebih fokus di situ sih sampai tingkat akhir ya. Memang aktifnya di himpunan gitu. Jadi saya bukan yang aktif di Ormawa Pusat kayak di BEM atau di MPM gitu sih. Mantap ya, jadi memang fokus di himpunan ya, aktifnya juga. Nah untuk Teh Farisa bagaimana? Aku sama sih sama Kang Saiful, aku bukan anak pusat, aku anak himpunan. Aku tahun pertama juga fokus di himpunan dan juga di Velas, di salah satu UKM Polban, UKM Bahasa Inggris, dan di sana juga megang jabatan sih, jadi sekretaris, dan di himpunan juga jadi sekretaris MPH. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana proses pengumpulan portofolio capaian unggulan dimulai dari tingkat 1 ya, Kang Saiful dan Teh Farisa juga sama. Dan bagaimana keikutsertaan dari Kang Saiful dan Teh Farisa mengikuti kegiatan bukan hanya Ormawa, organisasi mahasiswa, tetapi berbagai macam kompetisi ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, untuk lebih mengenal profil dari Kang Saiful dan Teh Farisa, mari kita saksikan bersama tayangan video mengenai Kang Saiful dan Teh Farisa. And Fariza Aulia Putri from Politeknik Negeri Bandung. Yang terpenting kita tetap akrab dong. Gusti Ngurah Catur Bawe dan ketua panitia Iwayan Teman. Fariza, silakan Fariza. Jadi sebenarnya aku cerita sedikit. Jadi sebenarnya waktu itu aku daftar XL Pitch Leader, but I was unlucky I guess. Oh, oke. Aku gak lolos. Udah 9 berarti ya? Iya, but. Ketiga, ada persetubuhan dengan total kasus 503 yang terjadi pada 2020. Kekerasan seksual terhadap perempuan itu kami mengusulkan beberapa program untuk mencapai visi kami. Untuk program pertama, sebagai langkah preventif, kami mengusulkan realisasi program anti kekerasan seksual terhadap perempuan di komunitas dan di tempat kerja. Hal yang melatar belakangi program ini adalah karena jumlah kasus kekerasan seksual di ranah komunitas dan tempat kerja masih terbilang tinggi, lebih dari 2.000 kasus di tahun 2019 saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Kalimat itu setiap pagi menenagai kehidupan saya sehingga saya bersemangat untuk menjadikan kegiatan saya pada hari itu bermanfaat bagi orang lain. Beberapa hal misalnya, saya mengelola infrastruktur IT di jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban dan juga aktif dalam penelitian-penelitian. Selain itu, saya juga berkontribusi di Himpunan Mahasiswa Komputer Polban untuk fokus meningkatkan semangat akademik dan berkompetisi di bidang keilmuan sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Teknologi Informasi di kepengurusan sebelumnya. Saya juga menggagas kegiatan Friday Open Mic, kegiatan bulanan yang mengencourage mahasiswa untuk berani berbicara tentang gagasan mereka dan disiarkan di YouTube. Saya juga menerima sharing dengan rekan sebaya maupun adik tingkat, membimbing jika ada kesulitan, dan membuat diskusi-diskusi untuk topik tertentu. Di luar Politeknik, saya masih aktif membimbing adik-adik saya di ekstrakurikuler IT yang saya rintis ketika SMP. Saya juga aktif sebagai Microsoft Student Partner, kemitraan Microsoft dengan mahasiswa di seluruh dunia untuk belajar dan berbagi teknologi terkini dari Microsoft untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sebagai wujud mengukur diri, saya juga mengikuti berbagai kompetisi di luar Politeknik. Hobi saya di bidang competitive programming salah satunya mengantar saya menjadi juara 1 AgriCode IPB Programming Competition tahun 2015. Dengan kegiatan saya di hari kerja yang padat, di akhir pekan saya berusaha tidak berkegiatan di luar demi bersama ayah, ibu, dan seorang adik saya, sambil terus mengeksplorasi dan mendalami bidang informatika. Karena saya percaya bahwa Indonesia akan maju salah satunya dengan informatika, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika hari itu tiba, saya ada juga di barisan terdepan dalam kemajuan Indonesia tersebut. Demi menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkhidmat kepada bangsa dan alma mater. Saya Muhammad Saiful Islam dari Politeknik Negeri Bandung, dan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pencapaiannya. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba menginformasikan mengenai timeline kegiatan Pilmapres. Bagi adik-adik mahasiswa sekalian mungkin yang berminat nanti untuk mengikuti kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi khususnya di tingkat Politeknik Negeri Bandung, secara rutin sebenarnya kita sudah memulai kegiatan sosialisasi ya. Salah satunya untuk kegiatan PKMB sekarang ya, kita memberikan informasi sosialisasi terkait kegiatan Pilmapres. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan ada kegiatan rutin tahunan, biasanya bekerja sama dengan pihak BEM. Nah, kegiatannya itu adalah Sekolah Pilmapres. Nah, Sekolah Pilmapres ini rencananya rutin diagendakan 2 kali tiap tahunnya. Ya, jadi di akhir tahun dan di awal tahun guna mempersiapkan kegiatan baik itu dimulai dari pemenuhan persyaratan, dimulai dari karya tulis ilmiah atau produk inovatif dan juga terkait capaian unggulannya itu seperti apa. Nah, teknisnya segala macamnya itu secara detail didiskusikan dalam kegiatan Sekolah Pilmapres bersama BEM. Nah, itu ya. Jadi biasanya diagendakan dimulai dari awal Januari ya. Dimulai di awal Januari itu sudah mulai proses sosialisasi door to door, baik itu melalui pihak himpunan, pihak BEM ataupun melalui pihak jurusan ya. Nanti akan ada surat resminya ke pihak jurusan terkait kegiatan Pilmapres di tingkat Politeknik Negeri Bandung. Selain itu pula proses seleksi itu biasanya dilaksanakan di bulan April Mei tergantung dari kegiatan Pilmapres nasionalnya. Nah, karena memang tadi sudah saya sebutkan bahwa kegiatan Pilmapres ini merupakan salah satu agenda kegiatan rutin yang memang penyelenggaranya dari Kemendikbud, sehingga kita pun perlu menyesuaikan dengan agenda atau ya schedule dari timeline kegiatan dari Kemendikbud. Nah, begitu ya. Nanti setelah proses seleksi biasanya sampai di bulan September itu pemilihan untuk di pemilihan tingkat Polban sendiri itu dimulai dari bulan Juni sampai Juli ya. Prosesnya itu secara berkala, tetapi ingat itu hanya tentatif menyesuaikan dengan kegiatan Kemendikbud. Untuk proses seleksi tingkat nasionalnya itu untuk di finalnya itu biasanya di bulan Agustus atau September. Ya, itu secara gambaran kasarnya, tetapi nanti kalau misalnya lebih detailnya ikut kegiatan Sekolah Pilmapres bersama gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin mengetahui ya kesan dan kesan dari Kang Saiful, dari Teh Mariza mengenai kegiatan Pilmapres di Politeknik Negeri Bandung itu seperti apa? Khususnya mungkin dari Kang Saiful
juga ada mengikuti kegiatan Pilmapres internasional? Pilmapres itu seru ya Pak ya. Seru tuh dalam artian gini. Penilaiannya itu sebenarnya komprehensif, menilai keseharian kita dari pertama masuk jadi mahasiswa sampai di tahun kita ikut Pilmapres gitu kan. Capaian unggulannya kan ya bertahun-tahun itu gitu ya. Jadi serunya adalah karena kalau buat saya tuh tidak menargetkan mau ikut Pilmapres pada awalnya. Tapi alhamdulillah waktu mau ikut Pilmapres capaian unggulannya ada gitu kan. Nah, dulu tuh cuma pas maba nonton video Mapres UI sebenarnya gitu. Dan dulu cuma ngebatin aja. Bisa nggak ya kayak gitu gitu. Tapi udah cuma gitu aja gitu. Tapi alhamdulillah ternyata di akhir saya melakukan proses yang sama dengan beliau gitu ya. Jadi saya menangkap kesannya itu merasa bersyukur sekali bahwa waktu kuliah saya nggak kupu-kupu, nggak boleh kuliah pulang gitu. Tapi apa yang saya lakukan selama dari tingkat 1 sampai tingkat 3 waktu itu, oh ternyata itu ada gunanya toh gitu ya. Kalau kata orang-orang ikut organisasi, ikut kegiatan itu nanti bisa loh buat CV segala macam. Tapi ternyata saya ngerasain manfaatnya lebih dulu. Manfaatnya saya disapin ke Pilmapres, alhamdulillah di Pilmapres tingkat Polban lolos, masuk ke nasional juga lolos jadi finalis, dan di finalis ketemu banyak orang yang orang-orang di luar sana tuh kayak gini loh, orang-orang yang kampus-kampus yang sering kita dengar dari yang sarjana gitu ya, bukan yang vokasi gitu. Oh ternyata mereka kegiatannya kayak gini, oh mereka pengetahuannya kayak gini, jadi membuka wawasan banget sih buat saya ikut Pilmapres itu gitu. Mungkin kita langsung dengarkan dari Fariza kesannya seperti apa ya. Silakan Teh Fariza, sejauh ini nih, sejauh ini mengikuti kegiatan Pilmapres seperti apa? Oke, karena pengumuman final juga belum keluar, jadi aku mau ceritain dari awal sampai sekarang aja ya. Kalau aku ngerasa sih mirip-mirip sama Kang Saiful, karena aku juga awalnya nggak ada keinginan sama sekali untuk ikut Pilmapres, bahkan aku nggak tahu Pilmapres itu ada, kayak gitu. Jadi baru tahu Pilmapres ada itu pas aku tingkat 2, pas mulai ada sosialisasi sekolah Pilmapres secara online, itu aku baru tahu ada. Nah, dan aku juga bersyukur banget, kenapa? Karena dari tingkat awal, aku emang udah aktif. Jadi nggak hanya aktif di organisasi, tapi di luar juga. Nah, dan aku bersyukur banget, maka dari itu pas tingkat 2, aku pengen banget ikut kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut di tingkat 3, dan alhamdulillah, sambil ngumpul-ngumpulin portofolio, bisa terrealisasikan sekarang, menjadi juara. Intinya manfaatnya banyak sih teman-teman, serius deh. Pertama, kamu lebih dapat exposure lebih. Karena orang-orang yang tadinya nggak kenal kamu, jadi kenal kamu. Dosen-dosen yang nggak kenal kamu, jadi kenal kamu. Dan kamu juga mendapat kesempatan yang lebih besar. Contohnya, kalau misalkan ada proyek dari luar, biasanya yang tahu info awal itu Mapres lagi. Misalkan jurusan ngasih tahu, oh kamu Mapres ya, mending ikut proyek ini. Jadi kalian tuh akan lebih mendapatkan peluang yang besar dibandingkan teman-teman kalian yang lain. Kayak gitu. Saya mau nambah dikit Pak Dimas, poinnya Farisa terakhir bahwa kita dapat kesempatan yang lebih besar itu saya rasain waktu sesudah ikut finalis di nasional ya. Nah ya, bagaimana? Jadi waktu itu kan gini, tidak semua kegiatan itu direncanakan jauh-jauh hari. Ada kegiatan yang sifatnya insidental dan butuh orang gitu ya. Waktu itu Polban butuh untuk ngirimin orang ke Singapura, gitu ya. Dan nyeleksi orang buat ke Singapura itu kan panjang. Tapi kan ada orang-orang Pilmapres yang dia udah diseleksi mirip-mirip lah ya. Pernah bikin KTI, bahasa Inggrisnya juga dites di Pilmapres. Jadi alhamdulillah waktu itu ketika Polban butuh orang, ya udah ambil aja Pilmapres gitu ya. Ya udah alhamdulillah jadi ngerasain tuh gitu ya. Air mancur keluar dari mulut singa tuh kayak gitu loh gitu ya. MRT-nya Singapura tuh kayak gitu. Jadi saya merasa bersyukur banget gitu ya bahwa alhamdulillah waktu itu terpilih jadi Mapres utama di Polban karena akhirnya jadi ngerasain punya paspor itu gimana gitu ya, dan paspornya ada isinya gitu. Negara orang tuh kayak gimana itu saya dapetin dari Pilmapres ya alhamdulillah. Nah ini menjadi salah satu benefit juga mengikuti kegiatan Pilmapres. Ini spoilernya adalah akan diprioritaskan. Tadi setelah betul yang disampaikan oleh Kang Saiful, akan diprioritaskan mengikuti kegiatan baik itu kompetisi ataupun kegiatan ya, baik itu skala nasional ataupun internasional. Jadi benefitnya juga sangat luar biasa ya. Bahkan di beberapa kesempatan sebelum adanya pandemi ini, kegiatan contoh misalkan pertukaran pelajar ya itu sudah dilaksanakan dan diprioritaskan. Contohnya ada di pemenang Pilmapres tahun 2018 dan 19 ya, itu kita prioritaskan. Nah itu merupakan salah satu benefit ya, gambaran
manfaat yang memang bisa dirasakan bagi yang mengikuti Pilmapres. Bukan hanya juaranya saja, bahkan finalisnya pun bisa mendapatkan hak yang sama seperti itu ya. Nah mungkin sedikit pesan mungkin ya yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa baru di sini seperti apa dari Kang Saiful dan Teh Farisa. Pertama, selamat sudah diterima di Polban. Yang kedua, statusnya kan udah mahasiswa nih. Status mahasiswa tuh mahal banget karena dengan status itu kalian bisa mencoba banyak hal. Dan kalau kalian gagal, kalian masih bisa dimaafin dengan kamu masih mahasiswa gitu. Jadi manfaatin banget kesempatan kamu jadi mahasiswa di Polban ini 3-4 tahun ke depan untuk eksplor hal-hal yang baru. Meskipun pandemi kayak sekarang masih banyak hal yang bisa dieksplor dari rumah gitu ya. Pastiin kalian mengeksplor kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana untuk mahasiswa. Karena kalau kalian udah lulus dari mahasiswa, ini saya ngalamin ya, udah lulus nih gitu ya. Udah nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi sih, udah nggak banyak lah ya kesempatan-kesempatan yang untuk lulusan gitu, udah nggak banyak. Kita udah dituntut cari uang, kita udah dituntut untuk profesional, mengabdikan ilmu kita gitu ya. Jadi mumpung kalian masih mahasiswa, manfaatin baik-baik gitu kesempatan mahasiswa kalian 3-4 tahun ke depan. Mungkin itu Pak Dimas. Ya, terima kasih Kang Saiful dan dari Teh Farisa. Nambahin sedikit aja, betul banget apa yang diucapkan oleh Kang Saiful. Untuk mahasiswa kalian sekarang, jangan pernah takut untuk memulai. Ekspor perlu, tapi juga jangan takut untuk memulai. Kenapa? Karena banyak banget temanku yang pengen ikut Pilmapres, tapi mereka nggak mulai sama sekali. Itu sih yang salah. Kalau misalkan kalian nggak mulai, kalian nggak akan tahu gimana prosesnya, kalian nggak akan tahu gimana susahnya. Jadi walaupun susah, aku yakin kalian pasti bisa. Yang penting adalah memulai. Itu aja sih tambahannya Pak Dimas. Mantap, luar biasa sekali ya. Hatur nuhun sekali lagi dari Kang Saiful, hatur nuhun dari Teh Farisa. Dan alhamdulillah untuk kegiatan diskusi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi sudah bisa tersampaikan ya. Semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan manfaat dan informasinya juga terkait pemilihan mahasiswa berprestasi. Kami tunggu ya adik-adik untuk daftar. Kami tunggu pendaftarannya di Pilmapres, baik itu di tingkat di tahun depan ataupun tahun berikutnya ya. Semangat untuk berprestasi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.